Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah kelas A semester 2, NIM 1904110016. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari Bapak Nur Fuadi Rahman MPD, mata kuliah tafsir. Saya akan membahas tafsir tentang Nabi Muhammad. Di sini saya mengambil tafsir surah Al-Ahzab ayat 40, Nabi terakhir. Ayat ini menjelaskan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bukanlah bapak dari anak-anak, tapi beliau adalah seorang rasul dan sekaligus nabi dan rasul terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kanallahu bikulli syai'in alima." Artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Dalam tafsir Ibnu Katsir, pembahasan ayat ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Rasulullah bukanlah ayah salah satu di antara para sahabat. Firman Allah Subhanahu wa taala, Man kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Setelah turun ayat ini, Allah melarang memanggil Zaid dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Maksud ayat ini adalah bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah ayah Zaid, meskipun beliau menjadikan ia sebagai anak angkat, karena beliau tidak pernah memiliki anak laki-laki yang hidup sampai balik dan dewasa. Beliau memiliki anak bernama Al-Qasim, Al-Tayyib, dan At-Tahir dari rahim Khadijah radhiyallahu anha yang meninggal pada usia masih kecil. Beliau pun memiliki anak bernama Ibrahim dari Maryam Al-Qibtiyah, namun ia pun meninggal saat menyusui. Sedangkan dari Khadijah, beliau melahirkan 4 orang anak perempuan. Mereka adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada saat beliau masih hidup, 3 orang putrinya telah mendahului wafat. Sedangkan Fatimah wafatnya lebih akhir, ia wafat 6 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kedua, Muhammad adalah penutup para nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakir Rasulullahi wa khataman nabiyyi wa kanallahu bikulli syai'in alima." Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jika dinyatakan setelah beliau tidak ada nabi, maka secara otomatis tentunya lebih-lebih tidak ada lagi seorang rasul, karena derajat rasul lebih khusus daripada nabi. Karena setiap rasul pasti nabi, namun tidak setiap nabi itu menjadi rasul. Mengenai pernyataan tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, banyak sekali hadis-hadis mutawatir yang bersumber dari Rasulullah dan diriwayatkan oleh sebagian besar para sahabat radhiyallahu anhu yang menyatakan hal itu. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Perumpamaan aku dengan para nabi yang lain laksana seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah. Kemudian rumah itu ia perindah dan ia sempurnakan. Namun pada bangunan rumah itu
Ia meninggalkan sebuah tempat kosong yang semestinya diisi oleh sebatang batu bata yang tidak ia letakkan. Saat itu manusia mengelilingi bangunan seraya merasa kagum dengan keindahannya. Mereka berkata, seandainya tempat kosong ini dapat diisi oleh sebuah batu, niscaya akan sempurna keindahannya. Maka dibandingkan para nabi lainnya, aku inilah batu yang menyempurnakan tempat kosong tadi. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini derajatnya hasan sahih. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kerasulan dan kenabian sungguh telah terputus. Tidak ada rasul setelah ini dan tidak pula ada nabi. Anas berkata, hal itu membuat manusia guncang hatinya karena risalah dan kenabian akan berakhir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tetapi ada al-mubasyirat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-mubasyirat? Beliau menjawab, yakni mimpi seorang muslim yang sahih. Dan mimpi yang benar merupakan satu bagian dari beberapa bagian kenabian. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata sahih gharib. Aku diistimewakan atas nabi lainnya dengan 6 buah keistimewaan. 1. Aku dianugerahi jawami'ul kalim, perkataan yang singkat dan mengandung banyak hikmah. 2. Aku dimenangkan atas musuh dengan dilemparkan pada mereka perasaan takut. 1 bulan perjalanan sebelum peperangan dimulai. 3. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang. 4. Tanah dijadikan untukku sebagai tempat salat dan alat untuk bersuci. 5. Aku diutus ke seluruh makhluk. Dan 6. Aku menjadi penutup para nabi. Hadis riwayat Muslim nomor 523. Hadis lain dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku memiliki beberapa nama, aku Muhammad, aku Ahmad, dan aku Al-Mahi yang menghapus. Yang denganku Allah menghapus kekufuran. Aku Al-Hasyir yang mengumpulkan. Semua manusia akan dihimpun setelah aku. Aku Al-Aqib yang berarti tidak ada nabi lagi setelahnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis lain cukup banyak dalam masalah ini. Allah Tabarakallah wa Ta'ala telah menggambarkan dalam kitabnya dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mutawatir pun telah menjelaskan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Penjelasan ini hendaknya mengajarkan bahwa siapapun orang yang mengklaim sebagai nabi setelah beliau, maka orang tersebut dinyatakan sebagai pembohong besar, pendusta, dan dajjal. Ia sesat dan menyesatkan. Umumnya, ia memperkuat kesesatannya dengan berbagai macam trik magic, sihir, dan ilmu-ilmu hitam. Semua pengakuan mereka hanyalah mustahil dan kesesatan yang nyata bagi orang-orang yang berakal. Allah telah membuktikan kesesatan beberapa nabi palsu seperti Al-Aswad Al-Ansi di negeri Yaman dan Musailimah Al-Kadzdzab di Yamamah dengan sepak terjang mereka yang merusak dan ucapan-ucapan mereka yang sesat. Setiap orang yang memiliki akal yang sehat dan pikiran yang jernih pasti akan sepakat mengatakan bahwa mereka itu adalah pendusta yang sesat. Semoga Allah melaknat mereka.
Hal yang sama juga berlaku pada setiap manusia yang mengaku sebagai nabi dari semenjak nabi wafat sampai hari kiamat yang diakhiri oleh seorang makhluk yang disebut Al-Masih Al-Dajjal. Kesimpulan dari surat Al-Ahzab ayat 40. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40 dijelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Berikut artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Kata khataman nabiin di ayat itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala, karena kata khat itu berarti akhir dan yang mengakhiri, jadi tidak ada nabi lain setelah Rasulullah SAW yang membawa ajaran baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.